Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Malam hari ini kita mulai pengajian baru dengan kitab yang baru. Pengajian dengan kitab yang baru, maksudnya pengajiannya pengajian lama dengan kitab yang baru. Setelah kitab Wasiyatul Mustafa itu sudah kita hatamkan. Cuma pesan saya, kitab Wasiyatul Mustafa jangan dikejar hilang, taruh di rumah. Sewaktu-waktu bisa kita baca lagi, karena kitab Wasiyatul Mustafa dengan Al-Minah Usaniyah itu di antara kitab yang pinggir sama dalamnya beda. Jadi antara pinggir sama dalam itu kagak sama dia. Pinggirnya nerangin hal yang lain, dalamnya nerangin hal yang lain. Kalau ini yang kita pegang itu pinggir sama dalam sama. Artinya pinggirnya itu hadisnya, dalamnya penjelasan pinggirnya. Jadi pinggirnya itu dijelaskan oleh dalamnya. Kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dari Banten. Ulama yang sangat kita banggakan, ulama dari Indonesia. Kitab ini mensyarai kitab Lubabul Hadis, dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Umur beliau 61 tahun, Jalaluddin As-Suyuti. Tetapi umur itu tidak menghalangi produktivitas beliau dalam mengarang kitab. Jadi kalau ditanya ulama yang paling banyak mengarang kitab itu siapa? Jawabannya beliau ini, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Umurnya cuma 61 tahun, tetapi hasil karya kitab yang beliau karang tidak kurang dari 600 judul kitab. Masya Allah, 600 judul. 600 judul kitab, lebih dari 600 judul. Namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini ulama paling banyak mengarang kitab. Umurnya cuma 61. Ini merupakan anugerah dari Allah. Andaikan beliau hidup 61 itu dimulai dari beliau dilahirkan sudah ngarang kitab, rasanya nggak cukup dengan umur yang beliau miliki. Bayangkan kapan beliau tidur, kapan makan, kapan kumpul dengan istri dan anak setelah keluarga, kapan beliau sholat,
kapan mandi, kapan ngajar, kapan belajar. Rasanya nggak cukup. Umur 61 itu dari mulai beliau lahir. Saking banyaknya karya kitab yang telah beliau hasilkan. Masya Allah. Lubabul Hadis, nama kitab yang beliau karang, yang kita pegang ini. Itu pinggirnya namanya Lubabul Hadis, dalamnya Tangqiul Qaulul Hasis. Jadi dalamnya itu karya Imam An-Nawawi, Syekh Muhammad An-Nawawi. Coba kita baca dalamnya. Wa hadzal kitabu. Ini jadi biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Dari atas atau dari paling bawah hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris yang ke-11. Ada? Udah ketemu? Dari paling bawah kita tarik 11 tingkat. Ada? Paling pinggir. Wahazal kitabu. Paling pinggir. Ada ya? Wa azal kitabu wa in kana fihi hadisun dhaifun. Nah, diakui oleh Imam Asy-Syaikh An-Nawawi memang hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Lubabul Hadis itu hadis-hadis dhaif rata-rata. Diakui oleh beliau. Wa in kana fihi hadisun dhaifun. Walaupun dalam kitab ini terdapat hadis yang dhaif, la yambagi ayyuhmilah, tidak sepatutnya atau tidak selayaknya diabaikan. Walaupun hadisnya ini hadis dhaif, tapi tidak sepatutnya diabaikan, dicuekin, tidak dilirik. Hadis-hadis dhaif, buat apaan? Jangan begitu. Walaupun ini hadisnya hadis dhaif, hendaknya jangan diabaikan. Li'annal hadis ad-dha'ifa, li'anna al-haditha ad-dha'ifa, karena hadis dhaif itu yu'malu bihi, digunakan. Yu'malu bihi, karena hadis dhaif itu bisa digunakan, artinya bisa dipakai. Hadis dhaif itu bisa digunakan, bisa dipakai, bisa dipakai. Untuk apa? Fi fadhailil a'mali, dalam rangka fadhailul a'mal. Motivasi untuk melakukan satu amalan. Hadis dhaif itu bisa dipakai untuk memotivasi satu amalan. Paham ya? Kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Yang dimaksud ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fi Tambihil Akhyar, dalam kitab Tambihul Akhyar. Wadha'ifu hujjatun fil fadha'ili bittifaqil ulama. Hadis dhaif itu bisa dijadikan argumentasi, landasan untuk mengamalkan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan amalan, untuk motivasi agar kita semangat melakukan amalan-amalan ibadah tentu saja. Hal ini bittifaqil ulama, berdasarkan dengan kesepakatan ulama. Kama syarraha, sebagaimana yang telah menjelaskan hal tersebut Al-Muhazzabu, kitab Muhazzab. Kitab Muhazzab ini karya Imam Nawawi. Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi itu berbeda. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau Imam Nawawi itu ulama dari Mesir. Ini lebih istimewa lagi kalau Imam Nawawi. Beliau umurnya cuma 43 tahun. Ya Allah, 43 tahun. Tapi sama karya kitabnya itu di luar logika. Banyak sekali. Imam Nawawi paling terkenal. Al-Majmu' aja ada 20 jilid. Raudhatut Talibin ada 18 jilid.
Kemudian kitab Muslim disyarahi beliau dengan kitab Al-Minhaj 9 jilid. Yang populer, yang hampir masjid mempelajari dan dibaca hadisnya Riyadus Shalihin. Karya beliau Imam An-Nawawi. Ini Imam Nawawi ya, bukan Syekh Nawawi. Kalau kita punya Syekh Nawawi orang Indonesia. Ada juga Al-Adhkar, itu karya Imam Nawawi. Al-Adhkar itu dikarang oleh Imam An-Nawawi. Luar biasa Imam Nawawi, umurnya cuma 43. Dan beliau tidak menikah. Tidak menikah. Imam An-Nawawi itu pernah diimpikan. Jadi beliau itu di kuburannya diberikan anugerah sama Allah. Jadi istana laksana taman surga. Diimpikan oleh para ulama. Lantas di antara ulama yang bermimpi dengan beliau bertanya, apa yang kamu lakukan sehingga Allah memberikan kamu berbagai macam keistimewaan? Apakah karena sekian banyak kitab yang kamu karang? Jawabannya, oh bukan itu. Apakah karena kesolehanmu? Oh, bukan, itu biasa itu. Lalu karena apa? Jadi beliau karena pernah mendoakan orang yang bersin. Orang lagi bangkis, Hashim, asalkan dia mengucapkan Alhamdulillah. Yang bersin itu, yang bersin mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah itu doakan, ya rahamukallah. Gara-gara doain itu Allah kasih anugerah luar biasa dalam kuburnya. Nah makanya para ulama tidak boleh kita meremehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Tidak boleh kita meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Karena bisa jadi perbuatan yang kecil itulah yang mendatangkan ridho dari Allah. Kita lagi jalan, ada duri di jalanan Bang Jack. Ya Allah, ntar kalau keinjak bocah bahaya nih kaki bocah. Durinya kita ambil, kita buang. Ini kan enteng banget, sepele banget. Tapi bisa jadi begitu kita lagi ambil itu duri, Allah meridhoi kita. Maka balasannya hanya Allah yang tahu. Begitupun jangan meremehkan dosa kecil, sebaliknya. Bisa jadi pas lagi ngelakonin dosa kecil, pas lagi datang murkanya Allah, repot. Dosa kecil jangan, apalagi dosa besar. Dosa besar itu apa sih? Dosa besar itu ya bukan dosa kecil. Wah itu semua gak tahu. Dosa besar itu dosa yang ada konsekuensi hukumannya di dunia, apalagi di akhirat. Contoh berzina, gadis sama perjaka dicambuk 100 kali, kan ada hukumannya di dunia. Kemudian yang sudah berkeluarga dirajam. Kalau yang mabok cambuk 80 kali. Ini dosa besar karena ada konsekuensi hukumnya di dunia. Nyopet, maling, dan sudah mencapai 1 nisab, berhak dipotong tangannya. 1 nisab itu berapa? 1 nisab itu ukurannya adalah 77,57 seper 7 gram. Dibulatkan 77 gram. 77 gram emas sekarang ini harganya 800.000. Sekarang 77 dikali 800 kira-kira berapa juta itu? 40-an ya, 40 lebih, 50 lebih. Kalau dia nyopet sejumlah itu, berhak tangannya dipotong. Ditarik, thread, nanti ada pergelangan di sini yang dipotong, lalu dimasukkan ke dalam minyak zaitun agar darahnya cepat mampet. Itu karena ada konsekuensi yang nyopet tangannya dipotong, maka mencopet, mencuri, korupsi itu adalah dosa besar. Apalagi nuduh. Ini hati-hati nih. Nuduh orang selingkuh, nuduh orang berzina, sementara dia tidak mampu menghadirkan 4 orang saksi laki-laki. Harus laki-laki. Jadi 4 orang saksi laki-laki.
itu dia tidak mampu menghadirkan, maka dia berhak untuk dirajam, alias di haddul qazaf, bukan dirajam, dia haddul qazaf, dicambuk 80 kali, di had. Nggak boleh. Ada laki-laki mau perempuan lagi ngobrol berdua, kita lewat, terus kita sebarkan isu si anu masih anu selingkuh. Ya Allah, padahal orang tiba ngobrol doang. Itu yang menuduh demikian dosa besar, dan dia berhak untuk dicambuk 80 kali. Bukan itu saja, dia akan dicabut persaksiannya, nggak bakal diterima kalau dia jadi saksi lagi selama-lamanya. Nggak boleh kita nuduh, nggak boleh nuduh itu, nggak boleh. Kalau kita berani ingatkan, maaf empok, abang bukan mahramnya, jangan ngobrol di tempat ini sepi ini. Kan kata Nabi, kalau laki-laki sama perempuan berduaan, yang ketiga setan, yang ketiga setannya. Karena dia berdua, datang yang satu. Nah ini hati-hati. Jadi dosa besar itu bisa kita pahami, dosa yang ada konsekuensi hukumannya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Makanya jangan korupsi, jangan menyolong, jangan ngerampok, jangan membunuh. Membunuh itu dosa besar, karena orang yang membunuh dia berhak untuk dibunuh, namanya dikisos. Berhak untuk dipotong lehernya, dikisos, sekali tebas terus putus. Cara hukum Islam itu begitu, ditebas lehernya, bukan dengan cara ditembak, cara digantung. Kalau Amerika kan modelnya disetrum, kalau Islam tebas lehernya, dijedah itu. Nah, tanya tuh Bapak Haji Sulaiman Sapar, itu di Jeddah itu ada masjid namanya Masjid Qisas. Terus tidak jauh dari Masjid Qisas itu ada kayak semacam tenda putih itu. Ada ubinnya juga, ubin putih. Dari situ tempat eksekusinya. Saya aja nggak mau duduk di situ. Bayangin aja udah takut. Duduk di situ takut ada yang nyolek dari belakang. Serem loh, udah berapa mayat di situ. Tebas, walaupun kepalanya ditutup juga. Takut Kama fi syar'il muhadzabi, sebagaimana yang terangkan dalam syarah al-muhadzab, wa ghairihi, dan lainnya kitab syarah al-muhadzab. Syarah al-muhadzab itu yang majmu'. Ada fi-nya ya? Ya berarti fi syar'il muhadzab. Tadi saya bacanya kama syarraha al-muhadzab, salah. Ada fi-nya, ini nggak ada ini. Kitab saya kama fi syarahil muhadzabi, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab syarah al-muhadzab. Syarah al-muhadzab itu kitab majmu' Imam An-Nawawi. Wa ghairihi, dan lainnya kitab syarah al-muhadzab. Titik. Jadi jangan kaget kalau ini nanti banyak berisi hadis dhaif. Sebelumnya sudah dikomentari oleh Syekh Nawawi, mengamalkan hadis dhaif itu boleh, bahkan tetap dianjurkan untuk fadhailul a'mal. Fadhailul amal, untuk motivasi atau keutamaan melakukan rangkaian amalan-amalan. Titik. Kita bacalah kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih dan penyayang di dunianya. Ini sudah kita terangkan ya waktu itu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ar-Rahimi, maha pengasih dan penyayang di akhirat saja. Itu bedanya Rahman dan Rahim. Kalau Rahman pengasih sayangnya Allah dunia, orang kafir, orang apapun dikasih sama Allah kasih sayang. Nah kita, mereka semuanya dapat. Tapi kalau di akhirat tidak dapat. Yang dapat kasih sayang hanya orang-orang yang beriman saja. Jadi Rahman sama Rahim itu maknanya lebih luas. Rahman, karena Rahman itu kasih sayang Allah menyeluruh. Binatang,
Orang yang tidak beriman sama Allah, orang-orang yang tidak menyembah Allah, dapat kasih sayang Allah di dunia. Mereka punya anak, mereka punya rumah, mereka punya duit, mereka punya kendaraan, mereka dapat kebahagiaan. Malah banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah lebih kaya daripada orang-orang muslim. Betul apa kagak? Banyak. Kita juga banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan non-muslim. Banyak. Itu di dunia karena kasih Allah menyeluruh. Tapi kalau di akhirat, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wamtazul, minggir kamu, minggir. Ayyuhal mujrimun, orang-orang kafir. Sono, ini bukan tempatmu. Dulu di dunia kamu bisa ngobrol bareng, ngopi bareng, kerja bareng. Sekarang sono minggir. Dan gak dapat lagi mereka kasih sayang. Kalau kita ngaji ilmu nahwu, apa landasannya kok Ar-Rahman itu lebih luas artinya daripada Ar-Rahim? Rahman luas maknanya, Rahim kok usus maknanya hanya orang yang beriman. Dilihat Rahman sama Rahim itu hurufnya banyakan Rahman. Rahman ada 5. Ra, ha, mim, alif, nun. Kan mannya panjang. Rahman. Berarti ada alifnya. Rahim 4. Ra, ha, ya, mim 4. 4 sama 5 banyakan mana? Banyakan 5. Dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul harfi tadullu ala ziyadatil makna. Semakin banyaknya huruf menunjukkan semakin luas artinya. Paham ya? Jelas ya, karena Rahman ada 5, Rahim ada 4 hurufnya, maka artinya lebih banyak Rahman. Asy-Syaikh An-Nawawi menerangkan bismillah ini luar biasa. Ayu alifu, aku mengarang kitab ini dengan mengawalinya membaca bismillah. Fal ba'u, ba yang ada dalam bismillah, baknya itu kan bismillah kan ada baknya itu. Ya. Bismillah fal ba artinya bari'ul baroya. Bari itu ay khaliqul baroya, pencipta manusia. Jadi ba itu artinya bari'ul baroya, pencipta para manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Berarti ba-nya itu Allah. Bismillah ba-nya itu Allah. Yang kalau dipanjangin itu bari'ul baroya. Baroya itu manusia. Bari'u artinya pencipta. Itu dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Ya Allah, faqtulu anfusakum itu loh. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fatubuhu ila bari'ikum. Fatubu ila bari'ikum. Faqtulu anfusakum. Gitu kan ya? Fatubu, maka taubatlah kalian semua. Ini umatnya Nabi Musa. Ila bari'ikum, kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Ini taubat dari apa ini umatnya Nabi Musa? Mereka itu nyembah pedet. Apa itu pedet? Pedet itu anak sapi. Anak sapi disulap sama Musa As-Samiri. Bim salabim abba kedabra. Yes, anak sapi berubah jadi emas. Bisa ngomong. Insya Allah. Atau anak sapi yang terbuat dari emas. Anak sapi yang terbuat dari emas, pedet, itu bisa ngomong, bisa bersuara. Lalu Nabi Musa marah, mereka disuruh bertaubat. Tapi cara taubat umat Nabi Musa dengan kita sangat berbeda. Mereka faktulu anfusakum, suruh bunuh dirinya sendiri. Bunuh diri. Caranya bagaimana? Allah menurunkan awan hitam. Jadi bapak sama anak main tusuk-tusukan, kagak ketahuan yang mana bapaknya mana anaknya. Tidak kurang 70.000 lebih yang meninggal tuh main tusuk-tusukan di situ. Allah turunkan awan hitam. Mereka mati semuanya. Nah, bersyukur kita jadi umat Nabi Muhammad. Dosa kita itu setinggi langit, sebanyak pasir di lautan, seluas angkasa. Asal kita nunduk aja, nyesel, ya Allah, saya nyesel, ya Allah, ampunin saya, diampunin. Dan tidak perlu kita bunuh diri.
Umat Nabi Musa supaya dosanya diampunin, faktulu anfusakum, mereka harus bunuh dirinya. Ya Allah. Bukan itu aja, banyak keistimewaan umat Nabi Muhammad. Istrinya head, boleh dong kita kumpul satu rumah sama istri, makan bareng, ngeteh bareng, tidur asalkan tidak bersenggama, boleh sama istri bareng. Tapi kalau umat Nabi Musa dipisah, istrinya lagi suaminya di rumah, istrinya cariin kontrakan. Kagak boleh jadi satu. Kagak boleh. Jangan lagi tidur bareng, ngeteh ngopi bareng, kagak boleh, harus dipisah. Kuat apa kira? Agak. Nah, umat Nabi Muhammad bajunya kotor kena najis, cuci. Asal najisnya hilang, ya bersih, bisa dipakai lagi. Umat Nabi Musa nggak bisa, bajunya kena najis potong, nggak bisa dicuci. Bayangkan kita baju kredit, mama itu bini, baju kredit harganya 450, 5 kali bayar. Belum sempat dibayar, baru DP doang gocap, dikencingin sama anaknya. Potong tambelannya pakai apa? Bayangin, enak banget kita. Makanya Nabi Musa diantara doanya, beliau itu minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Musa itu dalam urutan kemuliaan Nabi ranking ketiga, benar. Ranking pertama ini kalau kita buat ranking-rankingan, keutamaan yang pertama adalah tidak diragukan lagi adalah Nabi kita, Sayyidina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu derajatnya sangat tinggi. Kendati demikian, di antara doa Nabi Musa, beliau minta dijadikan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, lah kita yang udah jadi umat Nabi Muhammad apakah gak bersyukur? Nabi urutan ketiga yang paling mulia aja minta dijadiin umat Nabi Muhammad. Lah kita yang udah jadi umat Nabi Muhammad, apa kita kagak bersyukur ini? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Makanya kalau maulid ya kita pada jor-joran ngadain maulid. Karena bentuk kebanggaan kita sebagai umat Nabi, kecintaan kita sebagai umat Nabi. Walaupun teman-teman kita yang lain yang sedikit berbeda pahamnya sama kita, mengatakan tuh nggak ada gunanya, itu bid'ah, itu sesat, ya enggak apa-apalah. Itu hak mereka untuk menilai. Tapi kita juga punya hak untuk menentukan sikap, prinsip, dan juga amalan yang perlu kita lakukan. Prinsip kita, ya maulid itu bagus. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratil Mustaqim, beliau mengatakan bahwa peringatan maulid itu termasuk bagian yang sangat bagus, sebagai bagian dari takziman wa ikraman li habibillah, pengagungan dan juga pemuliaan kepada kekasih Allah, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Abadi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik. Jadi baknya itu bari'ul baraya. Wasin yang ada dalam bis kan ada sinnya tuh. Habis ba kemudian sin. Apa itu sin? Satarul khataya. Artinya penutup dari segala macam kejelekan. Masya Allah. Allah lagi yang menutupi segala macam kejelekan. Allah lagi. Jadi baknya itu Allah, sinnya juga Allah. Satarul khataya, yang nutupin berbagai macam kejelekan. Kita ini punya dosa apa kagak? Kelihatan gak dosa kita? Ya Allah, sayang banget Allah sama kita. Karena Allah Maha Penyayang, maka ditutupi, dan itu adanya dalam sin yang terdapat dalam bismillah. Satarul khataya, yang menutupi segala macam kejelekan, keburukan, kesalahan. Wal mim, mimnya itu al-mannan. Al-mannan, kan ada kita, ya Hanan, ya Mannan, yang mencurahkan berbagai macam anugerah. Manun, anak saya itu namanya Namira Nailal Hija, tapi dipanggilnya Manun. Itu artinya fadlun, anugerah. Manan, yang menganugerahkan, yang mencurahkan anugerah.
Bil atoya, dengan berbagai macam pemberian. Kita dikasih Allah apa aja. Kasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga, dikasih lidah, dikasih hati. Itu kan Allah yang ngasih. Itu namanya Allah bersifat manan. Kita dikasih baju, dikasih kebahagiaan, dikasih kehidupan. Ini namanya Allah bersifat manan. Itu adanya dalam mimnya itu bismi. Nah, titik. Wakila Allahu kashiful balaya. Ada itu nggak perlu dijelaskan. Allah itu udah maha agung, maha mulia. Ar-Rahman sudah kita jelaskan. Ar-Rahim juga sudah kita jelaskan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji lillahi mutlak milik Allah. Sifatnya Allah rabbil alamina, yang menguasai alam semesta, artinya Tuhan semesta alam kalau kita biasa ngartinya begitu. Falhamdu, yang dimaksud dengan alhamdu atau pujian, lughatan menurut etimologi, menurut lughat, as-sana'u itu memuji bil lisani, dengan lidah. Kita puji, siapa yang kita puji? Yang kita puji Tuhan yang Maha Kuasa. Alal jamili, atas segala macam kebaikan. Jadi semua sifat kebaikan itu kita utarakan, kita tujukan, kita ucapkan untuk orang yang kita puji. Ada orang cakep, dermawan, baik, kita pujikan baiknya, kita sebut baiknya. Orang udah cakep, dermawan, ya Allah, ajar banget, ini semuanya baik. Ya kalau kagak baik berarti kagak pujian. Pujian pasti ucapan baik yang tertuju kepada orang yang dipuji. Al-ikhtiyari artinya maunya sendiri, tidak dalam keadaan terpaksa, bukan karena dipaksa. Titik. Ala ji'atit ta'zimi, dalam keadaan penuh dengan pengagungan, arah pengagungan. Artinya memang kita memujinya pun mengagungkan. Agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla, baik pujiannya itu karena kita mendapatkan nikmat ataupun kita tidak mendapatkan nikmat, tetap Allah itu berhak untuk dipuji. Ada satu ayat Al-Quran yang luar biasa ini, kalau kita pahami. Kullayusibana illa ma kataballahu lana. Lana apa alaina? Lana. Nah, pahami ini benar-benar. Kenapa kok Syekh An-Nawawi, saya teringat ayat Al-Quran itu. Syekh An-Nawawi mengatakan Allah itu tetap berhak dipuji. Baik kita dapat nikmat ataupun tidak dapat nikmat, tetap Allah itu maha terpuji. Tetap tidak berubah status Allah. Walaupun kita nggak dapat nikmat menurut diri kita, itu sifat terpujinya Allah harus terus kita puji. Nah, ayat Al-Quran itu yang meluruskan kita. Kul layyusibana illa ma kataballahu lana. Katakan Muhammad, layyusibana, tidak menimpa kepada kami satu ujian, satu cobaan, satu musibah, satu apapun, illa ma kataballahu lana, kecuali Allah pastikan ada manfaatnya buat kita. Lana itu lam ailil manfaah. Kalau kita ngaji ilmu nahwu, lana kalau pakai lana, pakai pakai lam, itu ailil manfaat, itu pasti artinya untuk manfaat. Tapi kalau alaina pakai ala, itu pasti untuk menjerumuskan, untuk menjatuhkan, untuk satu kehancuran. Itu bedanya kalau kita ngaji ilmu nahwu. Ada doa lagu, berarti mendoakan kebaikan, manfaat. Tapi kalau doa alaihi, mendoakan pakai alaihi, itu pasti nyumpain, bukan doain. Doa alaihi, doain buat dia. Nah, karena pakai alaihi pasti doa isinya jelek pakai Allah. Kalau pakai lahu, pakai la, itu pasti doain cakep. Coba kita lihat itu ayat yang terakhir surat Al-Baqarah itu. Apa itu ayatnya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna alal. Tadi lana, kemudian alal kaumil kafir. Pasti kalau ala itu pasti untuk keburukan. Tapi kalau lana itu pasti untuk kebaikan. Nah ini kita kalau kagak ngaji ilmu nahwu kita nggak paham lana ama alaina, kita nggak paham. Kullayusibana illa ma kataballahu lana. Kamu tuh dikasih sakit sama Allah. Itu kan namanya bukan nikmat menurut kita ya. Kasih musibah sama Allah. Anaknya meninggal. Atau killatir rizki. Min killatir rizki. Rezekinya dikit. Usahanya hancur. Bangkrut. Gulung tikar. Tetap aja kullayusibana illa ma kataballahu lana. Allah sedang menyiapkan yang terbaik untuk dirimu. Pasti. Allah sedang menyiapkan yang terbaik untukmu. Allah akan memberikan garansi yang terbaik untukmu. Bukan tujuan Allah ingin menghancurkan, melukai, menzolimi dirimu. Bukan. Karena kalimatnya pakai lana. Walaupun kamu sakit. Walaupun sakit. Kenapa? Karena sakit yang diterima dengan ketabaan dan kesabaran. Itu jadi jalan pelebur semua dosa yang ada pada diri kita. Lana ujungnya. Manfaat buat kita. Orang yang dikasih rezeki usahanya jatuh. Kemudian dia bersabar. Ya Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tentang kesabaran. Apa ayatnya itu? Yang orang yang bersabar tidak ada balasan yang bisa dihitung. Apa sih ayatnya itu? Ya Allah. Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kagak ingat. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang kagak ingat. Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akhirnya saya juga yang ingat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kita bersabar, ya Allah, ada balasan pahala yang kagak bisa dihitung. Jadi di sini kita diuji, kita bagaimana kita menerima. Tetap Allah itu maha terpuji. Apapun yang kita alami, apapun yang kita dapatkan, itu semuanya tidak mengurangi sifat terpujinya Allah. Kita harus yakin kullayusibana illa ma kataballahu lana. Lana itu pasti manfaat. Apa yang Allah turunkan, Allah berikan, Allah apapun dikasih ke kita, itu ada lana, ada manfaatnya buat kita semuanya. Harus kita yakini itu semua, ya. Nah, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Itu cuma dapat 2 nih kita ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin sama bismillahirrahmanirrahim sama alhamdulillahirabbil alamin, ya itu. Alhamdulillah.